Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran keempat, yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Nah, di menu ini terdapat 4 pembahasan ya anak-anak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada materi, dan yang keempat ada kuis. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati teks, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekolahnya, siswa dapat menemukan masalah yang ada dan menyampaikan saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menemukan masalah di lingkungan sekolah, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat. Yang keempat, dengan memahami kewajiban dan hak di sekolah, siswa dapat bercerita tentang pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati gambar kegiatan untuk mengisi waktu luang, siswa dapat menentukan satu kegiatan dan menuliskan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Yang keenam, dengan mengamati kegiatan pilihan, siswa dapat menceritakan manfaat gerakan dalam kegiatan tersebut bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi dasar. Yang pertama ada kompetensi dasar Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kompetensi dasar 4.10, memperagakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Selanjutnya, kompetensi dasar PPKN. Kompetensi dasar 1.2, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar 2.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan kompetensi dasar 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya, kompetensi dasar PJOK. Kompetensi dasar 3.8, memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Kompetensi dasar 4.8, menceritakan bentuk dan manfaat istirahat
dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Nah anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Materi yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah. Kita bahas kalimat saran terlebih dahulu ya. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Contoh kalimat saran. Yang pertama ada sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, seharusnya kita membawa payung untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, ada baiknya kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. Yang keempat, lebih baik kita mengerjakan PR bersama-sama supaya bisa berdiskusi. Dan yang kelima, semestinya jangan tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat tanggapan yang memberikan sebuah penyelesaian atau pemecahan masalah. Untuk menyampaikan sebuah penyelesaian masalah harus menggunakan kata-kata yang jelas dan disusun secara beraturan hingga mudah dimengerti. Kalimat penyelesaian masalah disampaikan dengan harapan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan yang dialami. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat permasalahan. Yang pertama, Ani terkejut karena taman itu sangat kotor. Yang kedua, banyak sampah berguguran dan membusuk. Yang ketiga, selain itu ada kubangan air sehingga banyak jentik nyamuk tumbuh di dalamnya. Dan yang keempat, Ani juga melihat tanaman-tanaman kering yang tidak pernah disiram. Nah, tadi adalah contoh dari kalimat masalah. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat penyelesaian masalah dalam menyelesaikan masalah yang sudah dibahas tadi. Yang pertama, pada hari selanjutnya, Ani dan teman-temannya membersihkan taman itu. Yang kedua, Ani mulai menyapu daun-daun yang berguguran dan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, Ani membuang air kubangan ke tanah. Dan yang keempat, Ani dan teman-temannya menanam bibit tanaman yang dibawa dari rumah. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua pada muatan pelajaran PPKN. Pada muatan pelajaran PPKN ini kita membahas tentang kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika apa yang sudah menjadi kewajiban telah kita lakukan, maka kita bisa menuntut hak kita. Hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima. Hak didahului dengan menuaikan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, kita akan mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Antara kewajiban dan hak haruslah seimbang. Jangan sampai terus-menerus menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya di sini ada contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, ikut menjaga gedung dan semua fasilitas sekolah. Yang kelima, menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yang keenam, mengikuti kegiatan belajar di dalam maupun di luar kelas. Yang ketujuh, bersikap baik, sopan, dan santun sesama warga sekolah. Dan yang kedelapan, mengikuti upacara dan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, di sini ada gambar contoh kewajiban di sekolah. Gambar ini menunjukkan kegiatan mengikuti upacara bendera yang diadakan di sekolah. Gambar yang kedua menunjukkan anak-anak yang sedang membersihkan ruang kelas. Selanjutnya, contoh hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan materi pelajaran dari guru. Yang kedua, bertanya atau berpendapat kepada guru ketika pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Yang kelima, mendapatkan perlakuan yang adil. Dan yang keenam, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Selanjutnya di sini ada gambar contoh hak di sekolah. Yang pertama adalah mendapatkan materi penjelasan dari guru ketika pembelajaran. Yang kedua ada gambar siswa mendapatkan materi pelajaran dari guru dan berdiskusi dengan temannya di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu muatan PJOK. Pada muatan PJOK hari ini kita akan membahas tentang kegiatan waktu luang. Nah, kegiatan waktu luang adalah waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka. Biasanya merujuk pada kegiatan santai. Waktu luang di sekolah diantaranya adalah yang pertama, sebelum bel masuk kelas, yang kedua, saat istirahat, dan yang ketiga, saat pulang sekolah. Selanjutnya, contoh kegiatan untuk mengisi waktu luang. Yang pertama ada bermain bola, yang kedua ada bermain permainan tradisional, yang ketiga jalan-jalan, yang keempat membaca buku di perpustakaan, yang kelima merapikan meja atau barang yang ada di kelas, dan yang keenam menyiapkan materi selanjutnya. Manfaat mengisi waktu luang di sekolah. Yang pertama, menghilangkan rasa bosan. Selama belajar di kelas, mungkin kita akan bosan. Dengan melakukan kegiatan saat jam istirahat dapat menghilangkan rasa bosan tersebut. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dengan bermain bola atau bermain permainan tradisional saat jam istirahat dapat membuat tubuh bergerak dan menyehatkan tubuh. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan. Dengan membaca buku yang ada di perpustakaan saat jam istirahat, dapat menambah ilmu dari buku yang dibaca. Selanjutnya di sini ada gambar contoh kegiatan untuk mengisi waktu luang. Yang pertama ada gambar bermain di taman sekolah ketika jam istirahat. Dan yang kedua adalah membaca buku di perpustakaan pada saat jam istirahat. Nah anak-anak, selanjutnya kita masuk pada kuis. Nah di kuis ini terdapat 7 buah soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, sebaiknya kamu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Apakah pernyataan di atas termasuk contoh kalimat saran? Kita klik yang benar ya. Ternyata sebaiknya kamu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan termasuk contoh kalimat saran. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Sebuah kalimat tanggapan yang memberikan sebuah penyelesaian atau pemecahan masalah disebut kalimat penyelesaian masalah. Apakah pernyataan di atas adalah pengertian dari kalimat penyelesaian masalah? Coba kita klik yang benar ya. Ternyata sebuah kalimat tanggapan yang memberikan sebuah penyelesaian atau pemecahan masalah disebut dengan kalimat penyelesaian masalah. Soal nomor 3.
Dalam melaksanakan antara kewajiban dan hak haruslah seimbang. Apakah pernyataan di atas sesuai dengan pengertian kewajiban dan hak di sekolah? Kita klik yang benar ya. Ternyata dalam melaksanakan antara kewajiban dan hak haruslah seimbang. Kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Apakah pernyataan di atas termasuk contoh kewajiban yang ada di sekolah? Kita klik yang benar ya. Ternyata menaati peraturan dan tata tertib sekolah merupakan contoh kewajiban yang ada di sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Mendapatkan materi pelajaran dari guru. Apakah pernyataan di atas termasuk contoh hak yang ada di sekolah? Kita klik yang benar ya. Mendapatkan materi pelajaran dari guru termasuk contoh hak yang ada di sekolah. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Soal nomor 6. Waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka biasanya merujuk pada kegiatan santai disebut waktu luang. Apakah pernyataan di atas adalah pengertian dari kegiatan waktu luang? Kita klik yang benar ya. Ternyata, waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka biasanya merujuk pada kegiatan santai disebut dengan waktu luang. Kita lanjut nomor 7. Soal nomor 7. Istirahat termasuk kegiatan waktu luang yang ada di sekolah. Apakah pernyataan di atas termasuk contoh kegiatan waktu luang yang ada di sekolah? Kita klik yang benar ya. Ternyata istirahat termasuk kegiatan waktu luang yang ada di sekolah. Nah anak-anak, 7 soal tadi sudah selesai kita kerjakan dan kita bahas ya. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran keempat pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan PJOK. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Anak-anak tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.